Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, Taruna Utama Rian Satriatmoko, STB 4558, Prodi Teknik Pemasarakatan kelas B. Izin menjelaskan apa itu ontologi ilmu. Ontologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dan struktur ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba untuk menjawab pertanyaan seperti apa itu ilmu, bagaimana itu ilmu bisa diklarifikasi, dan apa saja prinsip-prinsip dasar yang mendasari ilmu pengetahuan. Secara khusus, ontologi ilmu mencakup pemikiran tentang entitas, apa yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan, bagaimana entitas ini diidentifikasikan, dan bagaimana hubungan antara entitas ini dapat dipahami. Ontologi ilmu juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti bagaimana konsep-konsep dasar dalam suatu disiplin ilmiah dikonseptualisasikan, bagaimana teori-teori ilmiah dibangun, dan bagaimana pengetahuan dalam suatu bidang dapat diorganisir dan disusun. Dalam pengembangan ontologi ilmu, para filsuf sering mempertimbangkan konsep-konsep seperti realitas, abstraksi, eksistensi, dan hubungan antara entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dasar ilmu pengetahuan, serta landasan filosofis bagi praktik-praktik ilmiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu ontologi ilmu pemasyarakatan. Ontologi ilmu pemasyarakatan adalah bidang studi yang mencoba untuk memahami sifat struktur ilmu dalam konteks sistem pemasyarakatan. Ini melibatkan pemeriksaan tentang apa yang dianggap sebagai objek ilmu dalam dominan pemasyarakatan. Bagaimana objek-objek ini diidentifikasikan, dan bagaimana hubungan antara mereka dan mereka dipahami. Ontologi ilmu pemasyarakatan mempertimbangkan konsep-konsep, diantaranya subjek penelitian. Apa yang jadi fokus utama penelitian dalam bidang pemasyarakatan? Ini bisa termasuk perilaku narapidana, sistem peradilan pidana, rehabilitas, kebijakan penjara, dan topik-topik terkait lainnya. Yang kedua, objek studi. Apa yang menjadi unit analisis dalam ilmu pemasyarakatan? Ini bisa termasuk individu yang dipenjara, kelompok-kelompok tertentu dalam sistem penjara, staf penjara, lembaga pemasyarakatan itu sendiri, dan interaksi antara elemen-elemen ini. Yang ketiga, hubungan antara entitas. Bagaimana hubungan antara berbagai elemen dalam sistem pemasyarakatan kami? Misalnya, bagaimana interaksi antara staf dan narapidana mempengaruhi lingkungan penjara, atau bagaimana kebijakan peradilan pidana mempengaruhi tingkat penjara. Yang keempat, asumsi-asumsi dasar. Apa asumsi-asumsi filosofis yang mendasari pengetahuan dalam bidang pemasyarakatan? Misalnya, apakah ada asumsi tentang sifat manusia, keadilan, atau tanggung jawab? Melalui penerapan ontologi ilmu pemasyarakatan, para peneliti dan praktisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang struktur, sifat, dan prinsip-prinsip yang mendasari ilmu pemasyarakatan. Yang ketiga, saya akan membahas apa itu epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, sumber, dan batasan pengetahuan ilmiah. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ilmu diperoleh, diuji, disusun, dan disahkan. Secara khusus, epistemologi ilmu berfokus pada proses-proses kognitif yang terlibat dalam pembangunan pengetahuan ilmiah. Ini adalah beberapa konsep kunci dalam epistemologi ilmu. Yang pertama, sumber pengetahuan. Apa sumber-sumber yang sah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah? Misalnya, apakah pengamatan empiris, eksperimen, logika, deduktif, atau institusi dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid. Yang kedua, metode ilmiah. Bagaimana metode ilmiah digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan? Ini mencakup desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, validitas dan keabsahan. Bagaimana keabsahan pengetahuan ilmiah diukur? Apa kriteria yang digunakan untuk menilai validitas penelitian dan kebenaran klaim ilmiah? Yang keempat, teori dan falsifikasi. Apa peran teori dalam pengembangan pengetahuan ilmiah? Bagaimana teori diuji, disahkan, atau ditolak dalam konteks bukti empiris? Yang kelima, peran subjektivitas. Sejauh mana pengetahuan ilmiah dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti keyakinan pribadi, bias, atau preferensi sosial. Yang keenam, perkembangan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang dari waktu ke waktu? Apakah ada prinsip-prinsip atau pola-pola umum yang mengatur perkembangan pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu? Melalui penelitian dan epistemologi ilmu, para filsuf dan ilmuwan berusaha untuk memahami sifat pengetahuan ilmiah dengan lebih baik, sehingga kemungkinan pengembangan metode-metode yang lebih efektif dalam memperoleh dan memvalidasi pengetahuan baru. Yang keempat, apa itu epistemologi ilmu pemasyarakatan? Epistemologi ilmu pemasyarakatan adalah cabang epistemologi yang khusus untuk mempertimbangkan sifat, sumber, dan metode pengetahuan dalam konteks sistem pemasyarakatan. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip epistemologi umum ke dalam dominan spesifikasi pemahaman tentang pengetahuan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, penjara, dan proses rehabilitasi. Ada beberapa konsep kunci dalam epistemologi pemasyarakatan. Di antaranya, 1. Sumber pengetahuan.
apa sumber-sumber informasi yang diangkat dalam pemahaman sistem pemasyarakatan. Ini bisa termasuk empiris, penelitian ilmiah, pengalaman praktisi, dan pengetahuan teoritis. Yang kedua, metode penelitian. Bagaimana penelitian dalam ilmu pemasyarakatan dilakukan? Ini melibatkan pertimbangan tentang desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Yang ketiga, validitas dan keabsahan. Bagaimana validitas pengetahuan dalam ilmu pemasyarakatan diukur? Ini mencakup evaluasi terhadap keadaan data, akurasi interpretasi, dan relevansi temuan yang dengan situasi lapangan. Konstruksi teori. Apa peran teori dalam pengembangan pengetahuan dalam pemasyarakatan? Bagaimana teori-teori diuji dan disesuaikan dengan data empiris yang ada? Peran subjektif. Sejauh mana faktor-faktor subjektif seperti keyakinan personal atau pandangan politik mempengaruhi pengetahuan dalam ilmu pemasyarakatan? Yang keenam, pengaruh konteks sosial. Bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik mempengaruhi produksi dan penerimaan pengetahuan dalam pemasyarakatan? Berikutnya, yang kelima, aksiologi ilmu adalah bidang filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang mendasari atau terkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai etika, moral, dan sosial terlibat dalam praktik-praktik ilmiah, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pertimbangan aplikasi dan penyebaran pengetahuan. Beberapa konsep kunci dalam aksiologi ilmu termasuk diantaranya, yang pertama, nilai objektif dan subjektif. Yang kedua, etika penelitian. Yang ketiga, nilai-nilai dalam pemilihan topik penelitian. Yang keempat, implikasi sosial. Yang kelima, tanggung jawab ilmiah. Yang keenam, kritik terhadap nilai-nilai yang tersirat. Yang keenam, aksiologi ilmu pemasyarakatan. Aksiologi ilmu pemasyarakatan adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang mendasari atau terkaitan dengan ilmu pemasyarakatan. Ini melibatkan pemeriksaan tentang nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang terkait dengan sistem peradilan pidana, sistem pemasyarakatan, serta proses rehabilitasi. Ada beberapa konsep dalam aksiologi ilmu pemasyarakatan, diantaranya keadilan. Bagaimana konsep keadilan mempengaruhi sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan? Hal ini mencakup pertimbangan tentang perlakuan yang adil terhadap narapidana, hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam sistem hukum. Yang kedua, rehabilitasi. Apa nilai-nilai yang terkait dengan proses rehabilitasi narapidana? Ini bisa meliputi keyakinan akan memulihkan pertobatan atau reintegrasi sosial. Yang ketiga, mencegah kejahatan. Bagaimana nilai-nilai mencegah kejahatan mempengaruhi kebijakan dan praktik dalam sistem pemasyarakatan? Ini melibatkan pertimbangan tentang pendekatan pencegahan yang berbasis masyarakat, memahami tentang akar penyebab kejahatan, dan melindungi masyarakat. Yang keempat, perilaku yang mensejahterakan. Apa nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari perilaku terhadap narapidana ini? Termasuk pertimbangan tentang keamanan, kesejahteraan fisik dan mental, serta hak-hak dasar individu yang dipenjara. Yang kelima, reintegrasi sosial. Bagaimana nilai-nilai integrasi sosial memengaruhi pendekatan terhadap mantan narapidana? Hal ini mencakup pertimbangan tentang dukungan pasca penahanan, kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan yang produktif, dan mengurangi stigma. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.